Info orang dalam, klub-klub EPL ingin Man City dihukum sanksi. Sepak bola Inggris masih menunggu kejelasan soal kasus pelanggaran finansial yang melibatkan Manchester City. Sampai sekarang, kasus tersebut masih diproses di balik layar, belum ada pengumuman resmi. Situasinya memang cukup menarik. Sekitar 2 tahun yang lalu, Man City didakwa telah melakukan pelanggaran aturan FFP. Tidak main-main, jumlah pelanggaran Man City mencapai 115 kasus. Meski sudah cukup lama diberitakan, kasus ini belum juga menemui kejelasan. Fans mulai bertanya-tanya karena klub lain yang melanggar aturan pasar Premier League sudah dijatuhi hukuman pengurangan poin. Terkini, menurut laporan yang beredar, disebutkan bahwa sidang untuk kasus Man City akan dimulai pada hari Senin pekan depan. Kabarnya ada beberapa kasus yang mungkin melibatkan Man City, mulai dari upaya menyembunyikan besaran gaji pemain hingga menyembunyikan sumber pendapatan yang sebenarnya. Ancaman hukumannya pun tidak main-main. Man City bisa dijatuhi hukuman pengurangan poin, larangan transfer, bahkan pengusiran dari kasta tertinggi Liga Inggris. Kasus Man City ini juga sampai dibicarakan oleh Presiden La Liga, Javier Tebas. Sudah sejak lama memang Tebas dikenal vokal dalam memprotes pelanggaran-pelanggaran finansial yang dilakukan klub-klub top. Saya sudah bicara dengan banyak klub-klub Premier League dan sebagian besar dari mereka paham bahwa City harus dihukum sanksi. Mereka pernah dibebaskan oleh CAS Pengadilan Arbitrase Olahraga karena masalah formal. Man City vs Brentford, The Citizens terancam tanpa Haaland. Manchester City terancam tanpa Erling Haaland saat melawan Brentford. Haaland diizinkan Man City tak berlaga di laga ini karena masalah pribadi. Manchester City vs Brentford bakal tersaji pada laga pekan keempat Premier di Etihad Stadium, Sabtu, tanggal 14 September tahun 2024. The Citizens kemungkinan besar tampil tanpa Erling Haaland di laga ini. Dikutip dari Daily Mail, Haaland diizinkan oleh Man City untuk tak berlaga di laga melawan Brentford. Hal ini karena Haaland baru saja ditinggal sahabatnya Ivar Egja yang meninggal dunia. Pria 56 tahun tersebut sudah dianggap paman oleh Haaland. Persahabatan keduanya sudah terjalin selama 10 tahun. Haaland jelas terpukul usai kematian sang sahabat. Man City tak mau memaksakan Haaland tampil dalam kondisi mental yang kurang baik. Haaland tetap berlatih dengan skuad Pep Guardiola pada hari Kamis menjelang laga melawan Brentford. Namun, Guardiola disebut telah menekankan kepada Haaland bahwa keluarga adalah yang utama. Ia diperbolehkan absen melawan Brentford. Haaland hingga kini belum membuat keputusan apakah dirinya siap tampil melawan Brentford atau tidak. Jika Haaland absen, tentu bakal berpengaruh ke lini depan Man City. Penyerang asal Norwegia ini masih menjadi mesin gol utama Man City. Ia sudah bikin 7 gol hanya dari 3 laga bersama Man City di Liga Inggris musim ini. Prediksi Manchester City vs Brentford tanggal 14 September tahun 2024. Manchester City dan Brentford akan berjumpa di pekan keempat Premier League 2024/2025. Pertandingan Liga Inggris antara Manchester City vs Brentford di Etihad Stadium ini dijadwalkan kick-off Sabtu, tanggal 14 September tahun 2024, jam 21 waktu Indonesia Barat. Man City masih sempurna. 3 kemenangan dari 3 laga awal diraih oleh sang juara bertahan. Sementara itu, Brentford 2 kali menang dan sekali kalah. Man City menang 2-0 di kandang Chelsea, menang 4-1 saat menjamu Ipswich Town, dan menang 3-1 di kandang West Ham. Total gol yang telah dicetak Man City adalah 9. Dari 9 gol itu, 7 gol disumbangkan oleh Erling Haaland. Striker Norwegia tersebut mencetak 1 gol kontra Chelsea, kemudian mengukir hat-trick ke gawang Ipswich dan West Ham. Prediksi starting 11 Manchester City: Ederson, Gvardiol, Diaz, Akanji, Grealish, Kovacic, Lewis, Doku, Silva, De Bruyne, Haaland. Prediksi skor akhir, Manchester City 3-1 Brentford.
Rodri ngarep banget menang Ballon d'Or 2024. Rodri berharap bisa menjadi pemenang penghargaan Ballon d'Or 2024. Gelandang Manchester City asal Spanyol tersebut menilai penghargaan itu akan menjadi sumber kebanggaan bagi negaranya. Pemain 28 tahun itu menjadi satu dari dua nama yang dijagokan akan memenangi Ballon d'Or 2024. Satu lagi adalah Vinicius Junior dari Real Madrid. Sementara Rodri berhasil menjadi aktor utama Spanyol saat memenangi Euro 2024. Tak hanya itu, perannya di level klub dan timnas musim lalu juga krusial. Ia hanya sekali menelan kekalahan saat dipercaya tampil, yakni dalam final Piala FA melawan Manchester United. Ya, tentu saja itu akan menjadi mimpi bagi saya. Banyak orang yang mengatakan jika Rodri akan memenanginya, kenapa Iniesta atau Xavi tidak bisa? Sebagian, saya setuju. Mereka adalah pemain yang menandai sebuah era, beberapa di antaranya yang terbaik dalam sejarah. Tetapi juga benar bahwa, pada akhirnya, mereka adalah bagian dari generasi yang diisi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Akan menjadi sumber kebanggaan bagi saya dan negara saya untuk bisa memenanginya. Memiliki pemain Spanyol yang mampu meraih Ballon d'Or akan membahagiakan semua orang. That I scream, nobody hears, but I see the light from far.